Ini P21 Bang, kita menjalani penahanan Bang. Abang sebagai kuasa hukumnya Reza Gladys, menanggapinya seperti apa Bang? Ya, saya rasa senior dulu lah. Iya kan? Ya, wajar ya. Baik ya, hari ini kita dapat kabar ya bahwa perkara NM dan M itu dinyatakan P21 terdidik sehingga selesai dalam hal tahap perkara ini di tangan penyidik. Selanjutnya langkah setelah P21 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti atau kita kenal selalu di dalam umum itu tahap 2. Jadi akan diserahkan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum saya pikir tidak lagi mempelajari berkas perkara, tapi mempersiapkan administrasi untuk pelimpahan perkara ini ke pengadilan. Seyogianya itu adalah perbuatan rendah, tapi rendah mungkin pada saat sebelum P21 sudah jadi, ini sekarang akan mempersiapkan dakwaan. Maka jaksa dalam hal ini untuk umum akan menerima tersangka dan barang bukti, selanjutnya mempersiapkan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Biasanya tidak lama-lama itu, karena secara formil dan material kan sudah lengkap pada waktu dinyatakan P21, sehingga pelimpahan perkara ini kami rasa ya tidak lama lagi segera mungkin akan diteruskan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili. Artinya pihak sebagai pelapor ya, ini merasa kasus ini sudah jalan sesuai on the track kah atau masih? Jadi begini, terhadap itu perlu kami sampaikan ya, berulang-ulang memang dalam kesempatan yang pada saat teman media, tapi ini juga harus kami tegaskan bahwa pengaduan klien kami tertanggal 1 Desember itu adalah terhadap 4 orang ya, dengan inisial NM, IM, S, dan O, dan juga terhadap 4 peristiwa hukum, yaitu tanggal 7 Oktober, 13 November, 14 November, dan 20 November. Lalu kemudian klien kami juga membuat LP lanjutan tertanggal 3 Desember dengan nomor LP 7355. Ya, itu yang terlapor adalah 3 orang dengan peristiwa 4 peristiwa hukum juga ya. Nah, jadi kalau dipertanyakan apakah klien kami ini cukup puas tadi ya dan menganggap adalah on the track, kami rasa dari awal sudah kami jawab ya. Kami jawab bahwa dari proses pemeriksaan terakhir ya kepada klien kami tanggal 14 April 2025, kami di situ dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya ya, dugaan kami petunjuk dari jaksa terhadap penyidik harus memanggil kedua saksi yang lain ya, yaitu saksi O dan saksi S. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena pertanyaan pada saat BAP tambahan yang mengacu kepada petunjuk jaksa itu terhadap 4 peristiwa tadi ya, 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 7 November. Tapi sampai dengan tadi diumumkan penetapan P21 oleh Kasih Penkum, ya kami melihat ini tidak ada artinya perkembangan terhadap 2 saksi lain gitu. Sehingga kami sampaikan, kami sebenarnya melihat ini kalau ketika si tersangka NM dan IM di P21 kan jauh-jauh sebelum kami sampaikan ini, kami yakin gitu. Dan kemudian kalau ditanyakan apakah kami puas, itu saja dong. Beliau itu kurang puas. Karena apa? Yang dilaporkan itu bukan hanya 2 orang. Ya, jadi terhadap itu kami juga sudah melakukan permohonan dumas ya untuk dilaksanakan gelar perkara khusus. Ya. Tujuannya apa? Supaya di dalam gelar perkara khusus itu penyidik dapat menerangkan apa sih kendala-kendala yang dia dihadapi terhadap belum dipenuhinya petunjuk jaksa. Yang kedua, agar penyidik menyampaikan hasil uji lab forensik terhadap penyitaan handphone inisial O, inisial S, inisial NM, dan IM. Kalau itu dibukakan dalam gelar perkara khusus, saya yakin dan percaya ini akan terangkaikan peristiwa bukan tindak pidananya. Seperti itu. Bang, tadi Abang mengatakan yakin bahwa Nikita Mirzani akan P21. Kenapa Bang? Yang meyakinkannya seperti apa Bang? Begini, jadi pada saat kami itu mendampingi klien kami ya, tanggal 14 April 2025, yang dipertanyakan oleh penyidik itu tidak ada lagi mengarah kepada peristiwa hukum terkait dengan perbuatan tersangka NM dan IM. Ya, tetapi utuhnya keseluruhan itu ada belasan pertanyaan mengarah kepada peristiwa hukum 27 Oktober dan peristiwa hukum 7 November yang mengarah kepada saksi O dan saksi S ya.
Jadi pada prinsipnya kami menganggap bahwa penyidik merasa bahwa ini sudah terpenuhi ya pada saat klien kami itu diperiksa tanggal 14 April 2025 ya. Dan kemudian memang apa yang kami sajikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, baik itu barang bukti dan alat bukti, menurut kami sudah memenuhi ketentuan pasal 184 KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tentang minimal dua alat bukti, seperti itu. Oke. Nah, oke Pak, lanjut lagi. Ini kan tadi sempat disinggung laporannya ada 4 ya. Terlapornya ya. Oke. Terlapornya ada 4 dan yang 2 seolah-olah abang meminta pihak penyidik untuk dikejar terus atau gimana Pak? Iya dong. Ya, jadi kan begini. Dalam ketentuan mekanisme hukum seperti itu kan, kalau kita seorang korban melaporkan ya dia mengalami dugaan tindak pidana terhadap beberapa orang, anggaplah 4 orang yang kita laporkan, ya seharusnya kan penyidik melakukan pendalaman terhadap 4 orang yang kami laporkan gitu. Ya bukan terhadap hanya 2 orang. Nah, ini yang kami selalu sampaikan, adanya dugaan obstruction of justice seperti itu. Artinya yang kedua ini tetap harus diproses ya Bang? Atau ya, gimana? Ya, jadi begini. Walaupun nanti dalam tahap 2 setelah selesai dalam waktu dekat ini, kami tetap berharap ya adanya gelar perkara khusus. Tapi kalau kemudian tidak dilaksanakan juga, nanti dalam fakta-fakta persidangan akan kita kupas semua itu. Ya, ini kan terbuka, nanti dakwaannya kan dibacakan, saksi ahli akan menyampaikan kesaksiannya, saksi dari dan sumbernya kan terbuka semua. Di situ akan kita kupas, ya. Apakah yang saya sampaikan ini benar atau salah, seperti itu. Bang, begitu tahu P21 Nikita Mirzani, reaksi dari Dr. Reza Gladys seperti apa? Sebenarnya sudah kan, ada komunikasi ke abang? Sudah. Jadi sebenarnya kan saya sampaikan tadi, kami sudah yakin dan percaya jauh-jauh sebelumnya ini akan P21 terhadap tersangka MM dan IM. Dan kemudian tadi disampaikan dalam media dalam press release ya, Kasih Penkum, ya reaksi klien kami biasa-biasa aja kan udah yakin ya. Walaupun selama ini banyak rekan-rekan sejawat kami yang berpendapat tidak mungkin karena kurang alat bukti, bahkan ada rencana mau potong kue tumpang ya, mau potong sapi dan sebagainya. Saya rasa itu rekan-rekan kami ini kan belum memahami peristiwa hukumnya ya. Jadi dalam kesempatan kami sampaikan, ya kami ini berpendapat bebas dan pasti terstruktur. Karena apa? Kami menguasai semua gitu ya. Dan dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 di pasal 14 dan 15 dijelaskan bahwa advokat itu berpendapat tentang terkait perkara yang ditanganinya. Jadi kalau misalkan ada advokat yang berpendapat dengan terhadap peristiwa yang tidak dipahaminya, cuma membuat kesimpulan kan aneh gitu. Tapi terserah lah. Tapi yang pasti terhadap kasus ini kami berharap ya agar teman-teman rekan sejawat tidak memberikan edukasi yang sesat. Ya. Ini terjadi pengelompokan masyarakat. Bang, tadi kabarnya juga kan MM sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit. Mungkin sudah tahu bocorannya Bang? Tanggapannya gimana? Sakit itu biasa ya. Karena tadi kan harapannya terlampau tinggi karena adanya info-info yang menyatakan bahwa ini bisa dibebaskan, habis hukuman bisa dibebaskan. Satu, kedua, nggak mungkin P21. Makanya dia bahasa harapan terlalu tinggi. Kalau istilah anak muduskan kena PHP. Nah, ternyata faktanya tidak. Begitu P21 ya wajar. Kalau tiba-tiba timbul segala macam ya udah naik tensi naik, ya gula, nah itu biasa itu manusiawi. Sebagai manusia ya wajar aja. Tapi sampai kapan? Nah ini kita harus buktikan. Kalau shock itu kan bisa mendadak kan bisa. Tapi sampai kapan ini? Apakah sakit itu sakit yang permanen atau enggak? Itu nggak tahu. Kita lihat aja nanti, buktikan bahwa apakah ini secepatnya dilakukan tahap 2 atau tidak, kita lihat aja. Kami hanya melihat sebagai kuasa hukum daripada klien kami hanya melihat apa yang terbaik dilakukan dalam pelaksanaan mekanisme hukum. Dan satu lagi seperti yang diingatkan adinda kami Julianus pada rekan-rekan kami advokat, cobalah memberikan pendidikan kepada masyarakat yang benar-benar sesuai dengan fakta-fakta hukum. Kami sebagai kuasa hukum tidak mengungkapkan materi perkara. Secara umum kami bersampaikan. Tetapi banyak rekan-rekan kami advokatnya menyampaikan seakan-akan dia maha tahu, bahkan lebih tahu daripada kami sebagai kuasa hukum yang langsung menangani kasus ini, sehingga masyarakat terpecah.
ada yang mendukung pihak NM, ada yang mendukung pihak Keris. Ini untuk apa kita lakukan? Kami melalui media malam ini kami mengimbau rekan-rekan kami advokat, mari kita dudukkan persoalan ini dengan benar sehingga masyarakat tidak bingung, tidak meresahkan masyarakat. Jika ada suatu sikap, mari kita tegakkan penegakan hukum. Bang, dengan tadi sempat dilarikan ke rumah sakit itu hal yang wajar ya Bang? Karena mungkin ancaman hukumannya juga kan lumayan tinggi. Nah, menyikapinya gimana Bang? Kalau kami melihat bukan di situ, kami melihat karena terlalu tinggi PHP. Harapannya terlalu tinggi karena bahkan banyak kuasa advokat menyatakan itu pasti bebas. Itu tidak mungkin P21. Nah, ini perasaan itu timbul. Ya, dia melihat mungkin membaca juga di info-info yang didapatkannya. Nah, ini nggak mungkin P21. Bahkan ada tim khusus untuk menyiapkan nasi tumpeng.